Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Soleh dari Prodi PGSD Angkatan 21 kelas B dengan NIM 21488111080. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas di mata kuliah telah kurikulum yang mana diampu oleh dosen pengampu Ibu Dian Eka Indrani SEMPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi prosedur pengembangan kurikulum, yang mana dalam materi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan juga langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi dua, ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Yang kita bahas kali ini tentang prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Kurikulum sebagai suatu sistem di mana tujuan kompetensi yang harus dimiliki siswa merupakan sentral bagi komponen-komponen lainnya dalam pengembangan sistem tersebut. B. Ada prinsip kontinuitas. Dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum antara jenis dan jenjang program pendidikan. C. Ada prinsip fleksibilitas. Maksudnya adalah sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum, jadi dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. D. Ada prinsip integritas. Maksudnya adalah keterpaduan. Pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mampu membentuk manusia pribadi yang utuh, pribadi yang integrated. Yang kedua ada prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. A. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. B. Ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. D. Prinsip dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Jadi untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pembelajaran yang tepat. E. Prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelajaran. Setidaknya ada 3 fase yang harus diperhatikan ketika akan membuat alat penilaian, yaitu ketika merencanakan alat penilaian, penyusunan alat penilaian, dan juga mengelola hasil penilaian. Poin selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, tentang analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam mengembangkan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Untuk menganalisis kebutuhan tersebut diperlukan adanya pendekatan. Setidaknya ada 3 pendekatan, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. 2. Perumusan tujuan. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan. Tujuan-tujuan dalam pengembangan kurikulum berhierarki mulai dari tujuan yang paling umum sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional seperti yang telah dikemukakan pada modul sebelumnya. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Yang ketiga ada pemilihan dan pengorganisasian materi. Materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Isi atau bahan tersebut tersusun dalam berbagai program pendidikan berdasarkan jenis
yang kemudian dikemas dalam berbagai bidang studi dan dijabarkan ke dalam pokok dan subpokok pembahasan. Keempat, ada pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, dan metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Yang kelima, ada pengembangan evaluasi. Pengembangan alat evaluasi dimaksudkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dari penjelasan tadi bisa saya simpulkan bahwasanya dalam pengembangan kurikulum itu harus memiliki prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, serta juga harus memperhatikan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Jadi dalam prinsip pengembangan kurikulum adalah dasar pendirian dalam mengembangkan isi dan bahan pelajaran pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan langkah-langkah pengembangan kurikulum adalah proses di mana pengevaluasian kurikulum yang dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi seorang pengembang kurikulum biasanya itu menggunakan beberapa prinsip yang dijadikan sebagai pedoman agar kurikulum yang dihasilkan memenuhi harapan siswa, orang tua, masyarakat pengguna, dan tentunya pemerintah. Dalam pengembangan kurikulum berupa proses dinamis dan integratif perlu diupayakan melalui langkah-langkah pengembangan kurikulum yang sistematis, profesional, dan melibatkan seluruh aspek-aspek kurikulum yang terkait itu berguna untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Secara umum langkah-langkah pengembangan kurikulum itu terdiri atas diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta pengembangan alat evaluasi. Cukup sekian video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.